Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit melanjutkan yang kemarin tentang tanda-tanda orang yang munafik. Apa saja tanda orang yang munafik? Hadisnya sudah dijelaskan. Ayatul munafiki salah satu, bahwa tanda orang yang munafik itu ada 3. Apa saja yang 3 itu? Idza haddatsa kadzaba. Yang pertama, apabila berbicara dia berbohong, sudah dijelaskan. Dan yang kedua, tanda orang yang munafik adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkar terhadap janji. Kadang-kadang sama juga, seperti berbohong. Janji, mengingkari janji ini sudah menjadi lalap di tengah-tengah kita. Kita berjanji akan hadir besok. Saya akan hadir besok, padahal gak hadir. Dan adab dalam berjanji itu, dalam mengutarakan janji, katakanlah insya Allah. Saya insya Allah akan hadir. Saya insya Allah akan melakukan. Insya Allah. Itu sebagai adab. Walaupun kita pasti akan datang, misalnya ada acara hajatan, ada momen-momen tertentu, kamu akan datang gak besok? Kata kita, saya pasti datang. Jangan bilang begitu, tetap pakai insya Allah. Walaupun kita niat banget, 100% kita akan hadir, hati kita sudah niat begitu, tetapi tetap katakanlah insya Allah, karena yang memegang kuasa adalah Allah, yang menggenggam nyawa kita Allah, yang memiliki takdir Allah. Jadi katakanlah insya Allah ketika kita berjanji. Al-wad'ud dain, janji adalah hutang. Mengingkari janji ibarat dia punya hutang yang harus dibayar. Mungkin ketika kita gagal menepati janji, kita datang bersilaturahmi di lain waktu sambil mohon maaf. Sahabat-sahabat sekalian, kalimat insya Allah juga jangan enteng kita ucapkan. Kadang-kadang insya Allah deh saya hadir, padahal dia gak kepengen hadir gitu. Padahal insya Allah itu hanya sekedar dijadikan lalap untuk supaya tidak hadir. Insya Allah deh, padahal dia malas hadir dan niat dia tidak pengen hadir. Jangan juga begitu. Kalimat insya Allah ini adalah kalimat dzikir kan. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalimat insya Allah ini adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW yang ada di surah Al-Kahf, yang mana Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada satu sahabat menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW, menanyakan Ashabul Kahfi. Kata sahabat, ya Rasul, mengenai peristiwa Ashabul Kahfi ini, 7 sama anjingnya atau 8 orang sama anjingnya? Kata Rasul, tunggu besok. Karena kan biasanya ketika ada problematika dalam kehidupan Rasulullah SAW atau ada menanyakan sesuatu kepada Rasul, dijawabnya oleh wahyu. Biasanya wahyu Allah langsung turun. Jadi kata Rasul, tunggu besok kalau kamu mau tahu jawabannya. Ditunggu oleh Rasulullah SAW, gak seperti biasanya. Biasanya langsung datang jawaban dari Allah, wahyu. Ini berhari-hari
tidak turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekali turun teguran, la yakulanna sayyin inni fa'ilun dalika goda illa ayyasa Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan akan mengerjakannya besok. Jangan mengucapkan besok, tunggu besok. Jangan begitu. Illa ayyasa Allah, katakanlah atas izin Allah saya akan menjawabnya besok. Harus ada insya Allahnya. Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu merupakan peringatan buat kita semua bahwa ketika kita berjanji, tolonglah mengutarakan janji itu, sebutlah insya Allah. Dan ketika kita mengutarakan janji, usahakanlah tunaikan janji itu. Mungkin itu saja. Karena kalau kita tidak menunaikan janji, kita termasuk menjadi orang yang munafik yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Wa idza wa'ada ahlafa. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.